الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin ikhwah jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji pada Allah di sore atau di maghrib hari ini, malam Sabtu di pekan pertama di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini, kita mendapatkan nikmat dan kesempatan serta taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat salat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Lalu dilanjutkan dengan ta'lim atau kajian yang pada malam hari ini diamanahkan untuk ana menggantikan atau saya menggantikan pemateri utama dalam ta'lim ini, Ustaz Muhammad Yusran Ansar hafizahullah ta'ala, karena beliau berhalangan. Dan munasabahnya adalah kita berada pada pekan pertama bulan Muharram, dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki salah satu di antara momentum ibadah yang sangat afdal. Karena itu pada kajian kita malam hari ini sedikit kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Muharram dan amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Muharram ini. Hadirin ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan yang utama. Keutamaan bulan Muharram bisa dilihat dari beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan-bulan haram. Tentu saja masuknya bulan Muharram ini kepada salah satu di antara bulan-bulan haram ini menjadi indikasi bahwa bulan ini adalah bulan yang utama. Sebab para ulama kita tentu berdasarkan beberapa dalil ya, mengklasifikasi bulan-bulan Hijriah ini, bulan-bulan Qamariyah, menjadi beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ini yang akan kita sebutkan. Yang kedua adalah disebut ada beberapa bulan yang dikategorikan sebagai Ashhurul Hajj, yang di dalam Al-Quran dikatakan wadhkurullaha fi ashhuri ma'lumat. Yang dimaksudkan di situ adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Walaupun sebagian di antara ulama membatasi untuk bulan Dzulhijjah hanya 10 awal saja di bulan Dzulhijjah. Tetapi intinya bahwa di antara bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Qamariyah, ada yang dikenal sebagai Ashhurul Hajj. Sekalipun pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya hanya beberapa hari di bulan Dzulhijjah, tetapi tetap saja bulan-bulan yang disebutkan tadi, mulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, apalagi Dzulhijjah, itu disebut sebagai bulan-bulan haji. Karena orang yang
berumrah di bulan itu lalu tinggal sampai bulan haji dan akan melakukan ibadah haji, ini bisa hajinya dilakukan dengan cara tamattu, sehingga dikelompokkanlah bulan-bulan ini sebagai Asyhurul Hajj. Bukan ini yang inti. Syahidnya bahwa ulama kita mengklasifikasi bulan ini menjadi beberapa klasifikasi. Yang kedua adalah Asyhurul Hajj. Asyhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini disebutkan di dalam atau diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa minha arba'atun hurum. Sebelumnya dikatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi 12 bulan. 12 di antaranya, 4 di antara 12 ini adalah disebut sebagai Asyhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 4 bulan yang dimaksudkan dalam hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan innaz zamana qad istadara ka hay'ati yaumi khalqis samawati wal ard. Waktu ini berputar sebagaimana semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu terdapat, atau dalam setahun terdapat 12 bulan. Sama dengan yang disebutkan di ayat tadi dalam surah At-Taubah ayat 36, 12 syahran. Yang dimaksudkan tentu saja yang 12 bulan adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Ini seharusnya dihafal ini. Iya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebelum menciptakan kita. Bahkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, 12 bulan ini Allah sudah tetapkan. Walaupun dalam perjalanannya ada di antara namanya itu berubah. Tetapi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan 12 bulan. Dan penanggalan Hijriah ini adalah penanggalan yang merupakan konsensus para sahabat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan ini juga menjadi salah satu contoh di antara pemahaman salaf, pemahaman sahabat, betapa pentingnya kita memiliki penanggalan tersendiri. Tentu saja di zaman para sahabat bahkan jauh sebelumnya sudah ada penanggalan yang dipakai oleh umat manusia di masanya. Termasuk adalah penanggalan miladiah yang merujuk kepada tahun lahirnya Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tetapi oleh para sahabat tidak dijadikan itu sebagai penanggalannya. Karena para sahabat tentu paham bahwa umat ini adalah umat yang independen, tidak membeo dan mengikut kepada umat-umat yang lain. Ala kulli hal, kembali ke sini bahwa 12 bulan ini idealnya kita hafal, dan paling tidak dalam penanggalan kita, penggunaan tanggal kita, kalau tetap menggunakan penanggalan yang lain, tetap paralel. Jangan justru mengutamakan yang lain lalu melupakan penanggalan kita. 12 bulan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum. 4 di antara Di antara yang 12 bulan ini 4 disebut sebagai bulan-bulan haram. Kata Nabi, thalathun mutawaliyat
thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan haram ini 3 di antaranya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nih, syahidnya di sini adalah dan Muharram. Kita berbicara tentang keutamaan bulan Muharram. Lalu kata Nabi, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang keempat adalah bulan Rajab yang ada terletak antara bulan Jumada, yakni Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang dimaksudkan di sini. Kita perhatikan di sini tadi kalau Ashhurul Hajj itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di sini juga disebutkan kembali Dzulqa'dah dan Hijjah. Itu artinya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini masuk ke dalam 2 kelompok pengelompokan bulan, termasuk bulan haji, Ashhurul Hajj, dan juga termasuk di antara bulan-bulan haram. Dan korelasi antara pengelompokan bulan ini sangat erat. Sebagian di antara ulama menjelaskan tentang kenapa bulan-bulan ini dikatakan atau dijadikan sebagai Ashhurul Hurum. Itu adalah masih kaitannya dengan ibadah haji. Ya. Sebelum ke situ, para ulama kita mengatakan bahwa Ashhurul Hurum ini yang salah satunya adalah Muharram disebut sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram itu karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah bahwa di bulan-bulan ini diharamkan seseorang memulai peperangan di dalamnya. Tidak boleh kemudian melakukan peperangan, dalam arti memulai melakukan peperangan. Tetapi seandainya seseorang atau komunitas diserang di bulan itu lalu mempertahankan diri, ini tidak masuk dalam larangan. Walaupun nanti dalam kajian fikihnya ini sudah mansukh. Jadi disebut sebagai Ashhurul Hurum karena di masa sebelum Rasulullah SAW datang, masyarakat jahiliyah sudah sepakat untuk menghentikan peperangan dan mengharamkan bagi diri mereka untuk melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Padahal mereka adalah masyarakat komunitas yang sangat mudah untuk kemudian berperang antara satu dengan yang lain, perang antar kabilah. Ini sudah lumrah bagi mereka. Tetapi karena penghormatan mereka kepada ritual ibadah, yaitu ibadah haji yang di masa itu sudah ada, dan pensyariatan ibadah haji ini bukan hanya dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW, bahkan jauh sebelumnya, masih di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka sepakat untuk tidak melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Pertama adalah bulan haji, jelas. Ini untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang yang datang ke Mekah melakukan ibadah haji, sehingga mereka hentikan peperangan di bulan Dzulhijjah. Tetapi karena orang yang datang melakukan ibadah haji tidak semuanya hanya penduduk Mekah saja, dari luar Mekah juga sangat banyak, dan mereka datang melakukan perjalanan dari negeri mereka masing-masing jauh-jauh hari sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji, dan mereka butuh jaminan keamanan. Maka sebulan sebelum bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah, mereka juga hentikan peperangan, sehingga diharamkanlah bulan Dzulqa'dah. Demikian juga setelah pelaksanaan ibadah haji selesai di bulan Dzulhijjah, untuk jamaah haji yang dari luar Mekah untuk bisa mendapatkan jaminan keamanan pulang ke negerinya masing-masing, mereka hentikan juga peperangan di bulan Muharram. Ini alasannya. Kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat surah tadi, ya, surah At-Taubah tadi 36. Begitu juga Ibnu Rajab dan lain-lain.
Adapun bulan Rajab tadi bulan ke berapa itu? Ke-7. Ya. Itu artinya hampir pertengahan. Nah, kata mereka di bulan Rajab jamaah yang tidak sempat datang menunaikan ibadah haji plus umrah diberi kesempatan untuk mereka datang melakukan umrah di bulan Rajab dengan jaminan tidak ada peperangan di bulan tersebut. Jadi ini semua adalah dalam rangka pengagungan mereka terhadap ibadah yang sudah diwarisi sebelumnya, sekalipun mereka adalah masyarakat jahiliyah, tetapi mereka punya komitmen masing-masing untuk menjaga hal tersebut. Ini salah satu di antara alasan disebut sebagai Asyhurul Hurum. Mereka haramkan peperangan, dan syariat agama kita di awal kalinya juga mengikrar bahkan menetapkan itu untuk tidak dilakukan atau memulai peperangan di dalam Asyhurul Hurum ini. Yang lain disebut sebagai Asyhurul Hurum karena bulan-bulan ini adalah bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya terhormat. Coba lihat akar katanya sama. Ha, ra, dan mim. Hormat. Terhormat sama dengan haram tadi. Dia terhormat. Dan karenanya disebutlah sebagai Asyhurul Hurum. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya tentu sangat mulia di sisi Allah, sebagaimana juga dosa yang dilakukan di dalamnya. Makanya di lanjutan ayat atau di ayat yang sama di surah At-Taubah tadi dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Jadi ini dua alasan utama disebut sebagai Asyhurul Hurum. Kembali kepada yang pertama tadi, bahwa di antara keutamaan bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala dan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan bulan Muharram ke dalam salah satu di antara Asyhurul Hurum. Ini di antara keutamaannya. Yang kedua, bulan Muharram ini adalah satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang disebutkan tadi itu yang disandarkan pada Allah, idhafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah sebagai Syahrullahil Muharram dalam hadis bagaimana akan disebutkan, yaitu Syahrullahil Muharram. Dalam riwayat yang lain dikatakan Syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram, yaitu bulan Allah yang kalian namakan sebagai bulan Muharram. Dahulu bulan Muharram ini disebut sebagai bulan Safar. Ada Safar awal dan Safar tsani. Safar tsani. Ya, kalau tadi kan urutannya Muharram Safar. Safar tsani ini masih tetap ada. Tetapi dalam perjalanannya kemudian Safar al-awwal ini diganti dengan Muharram. Baik. Jadi di antara keutamaan bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam idhafah atau sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam hadis bahwa Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah yang disebut Muharram. Hanya ini satu-satunya disebut sebagai Syahrullah. Sementara yang lainnya tidak. Maka ini mengindikasikan bahwa bulan ini adalah bulan yang utama. Dan penyandaran sesuatu pada Allah, makhluk yang disandarkan pada Allah itu menjadi indikasi bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang utama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Baitullah. Ya. Baitullah wa tahhir baitiya lit-taifin. Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yaitu Ka'bah. Baitullah disebut sebagai Baitullah. Ini adalah rumah yang disandarkan pada Allah, sehingga dia menjadi rumah yang utama, disandarkan pada Allah. Begitu juga Naqatullah. Naqah artinya onta. Ontanya Nabi Saleh yang oleh kaumnya kemudian dibunuh.
Ini menjadi indikasi dan tanda bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang utama, karena Nabi SAW menyandarkannya kepada Allah. Sementara 11 bulan yang lain, yang tentu saja 11 bulan yang lain juga adalah makhluk Allah, karena waktu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 11 bulan yang lain namanya biasa-biasa, tidak disandarkan pada Allah, sementara bulan Muharram disandarkan kepadanya. Dan ini menjadi indikasi bahwa bulan ini adalah bulan yang utama. Kemudian berikutnya, bahwa di bulan Muharram ini puasa yang dilakukan oleh seseorang karena Allah semata itu adalah puasa sunnat yang terafdal di sisi Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, itu adalah puasa pada bulan, sini katakan siyamu syahrillahi alladzi tad'unahul Muharram. Jadi ini dalil sekaligus menjadi dalil atas poin yang sebelumnya. Katakan oleh Nabi, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahi alladzi tad'unahul Muharram, yaitu puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai bulan Muharram. Wa afdalu as-salati ba'da al-fariidah salatul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat lail. Syahidnya di sini Nabi mengatakan bahwa puasa yang paling afdal sesudah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi sebaik-baik amalan puasa yang di luar puasa wajib tentu saja adalah puasa-puasa yang dilaksanakan di bulan Muharram seperti ini. Tentu saja bulan-bulan lain juga ada keutamaannya. Karena itu sebagian di antara ulama mencoba mengkompromikan di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan yang ada. Kesimpulannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya ini, kitab Lataiful Ma'arif, bahwa puasa-puasa sunnat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan puasa sunnat yang mutlak. Maka puasa sunnat yang mutlak yang paling afdal adalah puasa-puasa sunnat yang dilakukan di bulan Muharram seperti ini. Yang kedua adalah puasa sunnat yang muqayyad. Artinya puasa sunnat yang mengikut kepada ibadah puasa yang lain. Maksudnya adalah mengikut dengan kepada bulan puasa di bulan Ramadan, baik sebelum atau sesudah Ramadan. Kita tahu bahwa puasa setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal itu adalah puasa yang utama. Sampai disebut bahwa siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan lalu dibarengi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Ini adalah utama. Tetapi keutamaan ini tidak independen, karena mengikut kepada puasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis ini dikatakan summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia membarenginya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi masih ada kaitannya dengan bulan Ramadan tadi. Maka dari perbandingan ini jelas berbeda. Puasa Syawal itu punya fadilah, keutamaan seperti disebutkan tadi, tetapi dia masih mengikut pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan puasa di bulan Sya'ban.
dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan puasa di bulan Sya'ban disebutkan oleh ummahatul mukminin bahwa Nabi tidak pernah berpuasa sebanyak puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban, hampir penuh puasanya. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada puasa yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi setelah bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Tetapi lagi-lagi ini masih berkaitan dengan Ramadan. Karenanya para ulama mengatakan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu ibaratnya seperti dengan salat sunat qabliyah, salat rawatib qabliyah yang mendahului salat wajib. Jadi puasa Sya'ban, puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ibaratnya seperti puasa qabliyah Ramadan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal ibaratnya seperti ba'diyah Ramadan. Sama dengan salat sunat ba'diyah. Nah, karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Rajab mengatakan bahwa tidak ada ta'arud di antara dalil-dalil yang ada, bahwa keutamaan sampai Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahi alladzi tad'unahu Muharram. Ini adalah tidak bergantung kepada puasa yang lain atau bulan yang lain, murni karena di bulan Muharram saja. Beda dengan Sya'ban dan Syawal. Ini hadirin dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamaan bulan Muharram ini adalah berpuasa di dalamnya adalah puasa yang paling afdal. Sekalipun kita tidak mendapatkan dalil khusus yang sharih bahwa Nabi merutinkan banyak atau memperbanyak puasa secara langsung di bulan Muharram ini. Tetapi qaul beliau itu menunjukkan bahwa ini adalah utama. Ini adalah puasa yang utama. Kemudian berikutnya bahwa di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bersama para pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Dan karenanya orang-orang Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didapati oleh Nabi di Madinah itu sering mempuasakannya, terutama pada hari Asyura. Dan di saat mereka ditanya mengapa kemudian mereka berpuasa, mereka mengatakan bahwa ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa bersama pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Fasamahu syukran lillah. Maka Musa alaihi salatu wassalam pun berpuasa sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita lebih berhak dan lebih dekat kepada Musa daripada mereka. Dan para nabi dan rasul itu seperti dalam hadis dikatakan bahwa nahnu ikhwatun li allat. Kita ini para nabi adalah bersaudara. Hanya beda ibu. Karena agamanya satu, dakwanya satu, sekalipun tentu saja dari sisi nasab berbeda dan ibunya berbeda. Tetapi ajaran utama yang dibawa, misi utama adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata, itu sama semuanya. Hadirin dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara keutamaannya. Lalu berikutnya adalah bahwa di bulan Muharram ini ada hari di mana seseorang yang berpuasa di dalamnya itu mendapatkan keutamaan berupa ampunan dosa selama setahun yang lalu, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Asyura itu adalah dari kata asyara. Asyara artinya apa? 10. Tetapi dalam ilmu sharaf ini sama timbangannya dengan fa'ula. Fa'ula. Jadi Asyura setimbang dengan fa'ula.
Yang 9 disebut dengan Tasu'a. Jadi 9, hari ke-9. Nah, maksudnya adalah tanggal 10 Muharram, di mana seperti disebutkan tadi bahwa di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu juga berpuasa pada hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Sampai-sampai dikatakan bahwa para sahabat yang ada di masa itu, yang masih hidup di masa itu, kemudian memerintahkan dan membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa di hari Asyura. Sekalipun mereka belum mukallaf, masih kecil, sudah diajar dan diajak untuk ikut berpuasa. Sampai-sampai kalau menangis anak-anaknya diusahakan untuk dipalingkan perhatiannya, ya, dari rasa lapar. Mungkin dikasih mainan atau semacamnya supaya tidak ingat laparnya. Syahidnya seperti itu. Bahkan di awal-awal sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan, puasa Asyura ini pernah menjadi wajib. Tetapi setelah diturunkannya faridah puasa Ramadan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka puasa Syawal puasa Muharram hanyalah menjadi puasa sunat. Puasa sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa tersebut. Lalu Nabi mengatakan, inni la ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi ini keutamaannya. Dan tentu ini kalau diparalelkan lagi dengan puasa yang beberapa waktu yang lalu di bulan Dzulhijjah, di hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu juga ada keutamaan puasa di situ 2 tahun, ya, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, terhapus dosa-dosanya. Dan subhanallah, seperti dikatakan oleh para ulama bahwa umat ini adalah ummatun marhumah, umat yang disayang dan dikasihi oleh Allah. Banyak peluang-peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar dalam waktu yang singkat. Di akhir tahun, di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, dan di awal tahun ada puasa Asyura. Dan begitu. Karenanya Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini, kitab Lataiful Ma'arif, itu mengkaji secara khusus amalan-amalan yang disyariatkan pada bulan-bulan Hijriah ini, mulai dari Muharram kemudian seterusnya, walaupun ada beberapa bulan yang tidak ada keutamaan khusus di dalamnya. Baik, jadi puasa Asyura, keutamaannya adalah berpuasa di hari tersebut, tanggal 10 Muharram, itu sama dengan puasa setahun, dalam arti bahwa bisa menghapuskan dosa selama setahun yang lalu. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar harus ditaubatkan, sementara dosa kecil tidak bisa saja kemudian dimampuni dan dimaafkan oleh Allah dengan amalan-amalan tertentu, termasuk diantaranya adalah ibadah puasa, dan diantaranya adalah puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutin dilakukan oleh Nabi. Dan di akhir hayat beliau, setelah tahu bahwa orang Yahudi mempuasakannya, Nabi sudah berazam dan bertekad bahwa jika sekiranya beliau masih hidup pada tahun berikutnya, setelah berpuasa Muharram di akhir tahun beliau, tahun hidup beliau, beliau mengatakan bahwa la in ishtu ila qabil, dalam riwayat yang lain dikatakan la in baqaitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan puasa pada tanggal 9. Itu artinya ini qaul Nabi yang belum sempat dilakukan, karena beliau wafat
ya wafat di bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Beliau wafat di Rabiul Awal. Sementara itu berarti sudah lewat. Ya, sudah lewat bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi hanya 2 bulan, ya kurang lebih 2 bulan setelah lewat puasa Muharramnya, beliau sudah wafat. Karena itu para ulama kita mengatakan bahwa secara teknis berpuasa di bulan Muharram ini, puasa Asyura, itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling minimal adalah berpuasa hanya sehari saja, yaitu tanggal 10, hari Asyura saja. Dengan itu sudah bisa kemudian mendapatkan ganjaran tadi. Tetapi ini adalah puasa sekalipun dilakukan oleh Nabi, Nabi ingin lebih ideal, ya, bahwa bisa berpuasa 2 hari sekaligus untuk membedakan puasa beliau dengan puasa orang-orang Yahudi. Karena Nabi senang untuk berbeda, tampil berbeda sesuai dengan syariat yang beliau bawa dan tidak mengikuti kepada syariat-syariat yang lainnya. Maka karena itu para ulama mengatakan bahwa tingkatan yang kedua selain yang pertama tadi adalah berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10, untuk menjamak antara fi'il Rasulullah, jadi yang dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya, dan azam beliau, tekad beliau, kaul beliau untuk berpuasa di tanggal 9. Ilatnya disebutkan bahwa untuk membedakan puasa beliau dengan puasa orang-orang Yahudi. Nah, karena dengan ilat ini juga, kata para ulama, seandainya ada orang yang ingin berpuasa 2 hari tetapi terlanjur tidak berpuasa di tanggal 9-nya, maka bisa berpuasa 2 hari, yaitu 10 dan 11. Jadi tingkatan yang kedua ini adalah puasa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tentu yang mansus, yang ada nasnya secara khusus adalah 9 dan 10 pernah dilakukan oleh Nabi. Sedangkan yang 10 dan 11 ini adalah karena ilatnya sama. Karena dengan berpuasa 10 dan 11 ini sudah berbeda dengan cara puasanya orang-orang Yahudi. Ini tingkatan yang kedua. Karena ilat tadi, sebagian di antara ulama sebutkan, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, mengatakan bahwa yang lebih ideal lagi berpuasa 3 hari, yaitu 9, 10 dan 11. Tentu ini dalilnya tidak ada yang khusus, tetapi karena ilatnya sama dan tercover di sini, ya, maka beliau mengatakan bahwa bisa berpuasa 3 hari. Karena ini sudah berbeda, jelas berbeda cara puasanya orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama bahwa ini lebih terjamin pada sisi bahwa karena kadang-kadang tidak apalagi kalau mendung di saat ru'yatul hilal tidak bisa dipastikan bahwa ini sudah masuk, apalagi penanggalannya tidak mundhabit, sehingga orang yang berpuasa 3 hari ini sudah bisa dipastikan bahwa salah satunya sudah masuk pada hari Asyura. Kena hari Asyura tanggal 10. Ya, kalau dia 9, 10 dan 11. Apalagi memang dianjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, terlepas dari Asyura tadi. Karena dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahi alladzi tad'unahu Muharram. Ini diantaranya. Nah, untuk tahun ini hadirin dan ikhwah sekalian, bahwa berdasarkan hasil ru'ya beberapa lembaga dan ormas yang punya tim pemantau dan tim pemantau hilal, itu ternyata bahwa bulan Dzulhijjah yang lalu istikmal, karena tidak kelihatan pada saat dipantau hilal Muharram pada hari Sabtu yang lalu, yang 29 Dzulhijjah.
sehingga istikmal dicukupkan hari Ahadnya dipandang sebagai tanggal 30 Dzulhijjah dan Muharram jatuh pada hari Senin yang lalu. Karena itu kalau kita berhitung 9 hari kemudian, maka akan masuk 10 Muharram itu adalah hari Rabu depan. Hari Rabu depan. Tanggal berapa itu? 17 ya, 17 Juli ya. 11 Juli. Nah, kalau kita berpuasa sehari sebelumnya berarti hari Selasa. Kalau mau puasa juga sesudahnya hari Kamis, ini dapat puasa Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, walaupun tadi tingkatannya kita sebutkan, seandainya hanya mencukupkan dengan Rabu, itu mengikuti qaul fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi. Kalau puasa di hari Selasa, ini adalah juga mengikuti azam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan yang kedua yang disebutkan tadi. Bahkan sebetulnya kalau kita ingin mengumpulkan banyak niat dan pahala, di sini bisa kita lakukan. Senin kita bisa berpuasa, diniatkan sebagai puasa Senin. Kamis juga nanti bisa diniatkan 2 malah, puasa Kamis dan diikutkan sebagai puasa Asyura. Selasa dan Rabu itu jelas masuk ke puasa Asyura. Nah, ini beberapa teknis dan keutamaan yang bisa kita raup di sini. Ya, tentu setelahnya Jumat ya tidak ada keutamaannya, dan Jumat berarti 12 ya. 13 Sabtu bisa lagi puasa kalau mau puasa Ayyamul Bid, 13 Sabtu. Ahad puasa lagi ya, 14. Seninnya lagi 15. Nah, ini kalau mau meraup pahala, ini puasa afdal, paling afdal di bulan Muharram seperti ini. Hadirin dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah masuk waktu Isya ya. Maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk beramal terutama di bulan Muharram ini dengan amalan yang dianjurkan. Sebelum saya tutup, bahwa di bulan Muharram ini tidak ada amalan yang khusus selain daripada apa yang disebutkan di hadis-hadis ini. Di masyarakat kadang-kadang bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang sial. Bulan yang sial. Padahal bulan Muharram sama dengan bulan lainnya pada sisi ini. Bukan bulan yang sial. Tidak ada hari dan bulan yang sial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menganggap dan meyakini bahwa ini adalah bulan yang sial, ini adalah masuk dalam kategori at-tatayyur. Tatayyur itu adalah syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tiyarata syirk, inna tiyarata syirk, inna tiyarata syirk." Sesungguhnya tatayyur itu adalah syirik. Tatayyur artinya menganggap sial atau bernasib sial. Karena dahulu tatayyur artinya dari kata at-tayr, burung. Karena dahulu masyarakat jahiliyah kalau ingin melakukan sesuatu melepas burung dulu. Kalau burungnya terbang ke kanan, burungnya terbang ke arah kanan, itu dianggap baik. Maka mereka langsungkan hajatnya. Kalau lepas burung lalu burungnya terbang ke arah kanan, itu dianggap waktu yang baik. Maka mereka langsungkan hajatnya. Tetapi kalau burungnya yang dilepas ini terbang ke kiri, ini dianggap sial. Maka ini disebut dengan at-tatayyur, bernasib sial. Baik itu masalah waktu, ada kondisi tertentu dianggap sial. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagian orang di bulan seperti ini melakukan ritual ma'atam atau bersedih kematiannya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini tentu adalah perkara yang masuk dalam kategori bid'ah, tidak dilakukan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu saja patut bersedih di saat beliau wafat, apalagi wafat dalam keadaan terbunuh. Tetapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh kemudian berlebihan dalam kesedihan, apalagi sengaja dibuat-buat setiap tahunnya diritualkan untuk diulangi rasa sedih itu. Padahal anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi tidak masuk dalam kategori itu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Baik, jedah azan dan qamat berapa menit? Sekitar 7 menit. Baik. Fadhal, jika ada yang ingin dikonsultasikan, fadhal. Kalau tidak kita salat sunat. خلاص ها طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك